jenuh enggak kali ya. Kalau jenuh enggak, tapi kalau misalnya ngeluh sedikit-sedikit itu ada gitu. Karena uh, kalau ngeluhnya tuh juga karena kita kan kalau misalnya terlalu di-push ini, di-push itu pasti capek gitu kan. Namanya juga kita manusia biasa gitu. Kita kalau di-push dengan dari berbagai pihak pasti kita bakalan capek juga gitu kan. Tapi untuk ngerasa tertekan, terbebani, enggak sih. Karena aku sadar ini semua pilihan aku, ini konsekuensinya gitu. Dibawa enjoy aja. Ya, Dibawa enjoy aja tapi tetap iya, menjalankan tanggung jawab ya. ya benar sekali. Itu keren tuh. Ini baru panutan ya teman-teman ya. Oke. Nah, karena biasanya anak muda itu kan lagi masa-masanya seneng main ya. Tapi kalau misalnya Kak Una, bisa nggak sih pas lagi seru-serunya main tuh kayak bisa ngefokusin diri buat kerja gitu. Tapi supaya nggak keterusan main itu gimana gitu? Hmm, aku ada tips. Ada tips nih guys. Ya, aku ada tips buat teman-teman biar nggak ketergantungan gitu. Apalagi yang punya jadwal kuliah, jadwal kerja, hobinya main game gitu kan. Aku punya dua tips yang sampai sekarang itu menurut aku itu efektif. Yang pertama itu pakai alarm. Jadi Alarm. aku iya, aku pakai alarm. Jadi aku set alarm misalnya dari jam 1 sampai jam 2 itu aku main game. Nanti kalau udah bunyi alarm ya aku stop main game, HP-nya aku taruh gitu. Karena aku sadar setelah jam 2 itu aku harus ngelakuin tanggung jawab aku yang lain. Dan itu aku harus ingat, oh kalau misalnya aku nggak ngerjain sekarang, konsekuensinya ini. Dan aku nggak mau itu terjadi gitu, untuk aku sendiri gitu kan. Apalagi kalau boleh jujur, ini overall aku semua masih manage sendiri. Editing, atau mau pergi ke sana ke sini, overall itu semuanya aku lakuin sendiri. Jadi aku nggak bisa untuk menunda-nunda atau bertele-tele soal waktu itu sebenarnya agak sulit gitu kan. Tapi bukan berarti aku nggak pernah uh, apa ya, aku nggak pernah bablas gitu. Aku pernah bablas gitu, saking asik yang main game, saking asik yang ngelakuin sesuatu hal yang aku senangin sampai lupa sama tanggung jawab aku sendiri gitu kan. Tapi nggak, sampai sekarang aku kayak oke, okay, enough, aku harus ngerasa cukup sama ini semua, aku harus ingat lagi tujuan aku apa gitu. Set alarm, jadi set alarm aja, misalnya main game 1 jam 2 jam udah cukup rasanya, nanti bikin lagi alarm yang lain, oh dari jam segini bikin tugas gitu, bikin ini bikin tugas atau kerjain endorse gitu kan. Itu bikin aku ngerasa kayak denger suara alarm tuh kan bising ya, jadi aku ngerasa kayak ke distract gitu, kayak aduh apaan sih gitu. Jadi aku langsung kayak ya udah, itu yang pertama, aku pasang alarm. Terus yang kedua, aku biasanya, ini sebenarnya lucu sih, aku tuh biasanya suka banget untuk apa namanya, untuk aku nggak tahu ya, ini karena aku emang suka denger musik atau gimana gitu. Misalnya aku mau lagi main game gitu, aku ngelihat jam, wah udah jam 4 sore gitu kan, udah jam 4 sore, harusnya aku udah mandi, aku udah prepare, harusnya aku udah ini gitu kan. Buat ngebangkitin semangat aku sendiri, aku tuh suka dengerin musik-musik yang membangkitkan semangat aku lagi gitu. Iya, aku suka banget denger musik. Jadi kayak misalnya denger musik yang lebih nyentrik, musik yang lebih bangkitin semangat, aku jadi kayak oke, okay, HP-nya taruh dulu, lagunya udah bikin aku semangat nih buat ngelakuin aktivitas yang lain gitu kan. Jadi ya udah gitu, aku alihkan aku alihkan uh, apa namanya, pikiran aku, Perhatian. ya perhatian aku dengan musik tadi yang bikin aku makin semangat itu sih, karena aku suka musik juga. Jadi yang pertama hidupin, ngeset alarm, terus yang kedua ngebangkitin suasana mood tersendiri. Buat suasana kita itu lebih kayak, oh ini kita nggak harus terpaku sama hal ini aja, distract diri sendiri gitu. Nah jujur ya kak, kalau aku pribadi kalau udah main game Hmm, pasti bakalan kayak nggak mau di distract apa apa gitu, kayak betul udah banget. nanti dulu gitu kan, lagi seru gitu kan. Mm-mm. Ini bagus banget ya tipsnya. Kayaknya teman-teman juga bisa relate gitu. Kalau main game, ini ya gimana tuh pertama kali? itu itu lucu banget gitu kan, karena yang paling shock awalnya itu nggak shock sih, lebih kayak loh kok gini gitu. Kita awalnya papa
Soalnya kan papa kayak, ya papa kan juga lebih sering main sosmed gitu daripada mama gitu. Terus kayak, loh kok kamu tiba-tiba jadi brand ambassador e-sport gitu kan. Padahal papa itu awalnya nggak tahu e-sport itu apa. Ya wajar lah namanya orang tua gitu kan. Bukan generasi mereka untuk tahu tentang e-sport gitu. Tapi pada akhirnya aku jelasin, ma apa e-sport itu ini loh. E-sport ini. Aku jelasin terus mereka kayak, wah keren kamu, keren gitu. Alhamdulillah mereka tetap support aku sampai sekarang gitu kan. Apapun yang masih berdampak positif bagi aku, orang tua selalu support gitu kan. Terus kayak kalau misalnya apa namanya ada event-event tertentu, orang tua juga suka nanyain gimana event hari ini, gimana turnamen hari ini gitu. Aku juga senang sih kalau misalnya tanya-tanya kayak gitu. Ya so far tetap support aku terus. Aku bersyukur. Berarti pernah nggak videonya Kak Una lewat di FYP-nya Bapak? Apalagi yang papa Reaksinya follow, gimana? apalagi yang papa follow itu akun aku, akun fanbase, akun fanbase gitu. Jadi kayak isi FYP-nya aku semua gitu. Aduh, so sweet banget ya ampun. Ini lucu ya teman-teman ya, ternyata oh fanbase juga di follow berarti sama papanya ya. Iya. Yang ini teman-teman fanbase ya, videonya dilihat sama bapaknya Aku juga Una. bentar ya. Oke, oke. Wah, Cita-cita. Kalau ditanya cita-cita, aku tuh masih pengen waktu itu juga sempat ditanya nih hal yang sama gitu. Dulu tuh pengen jadi apa gitu kan. Aku bilang aku pengen jadi menteri luar negeri di Thailand gitu. Tapi kenapa tuh? jujur, kenapa? Kenapanya? Karena Hmm, itu aku suka mempelajari tentang budaya-budaya asing gitu. Aku suka belajar bahasa. Jadi itu bikin aku tuh punya daya tarik tersendiri gitu loh untuk bisa jadi menteri luar negeri gitu. Tapi waktu itu aku masih kayak nggak mungkin lah gitu kan. Tapi siapa sangka gitu Tuhan berkata lain dan Tuhan menakdirkan aku untuk sekarang jalani di e-sport dulu gitu. Aku kayak ya udah nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau dari cita-cita ya aku tetap pengen setidaknya jadi salah satu bagian di Menteri Luar Negeri deh, Kementerian Luar Negeri deh. Salah satu bagiannya aja. Gak apa-apa kan nggak jadi menterinya. Salah satu bagiannya aja udah seneng gitu kan. Gitu sih. amin. Moga-moga nanti ke depannya Kak Una dapat kesempatan ya di jadi bagian dari Kemenlu Semoga. berarti ya, Kemenlu. Aku juga ada rencana sih kak. Aku ada rencana. Iya. Ya aku kan sebenarnya kan masih S1 ya ini. Hmm. S1 komunikasi gitu. Ya walaupun aku belum wisuda gitu kan, tapi aku punya rencana gitu. Aku punya rencana ke depannya, misalkan memang ada kesempatan bagi aku untuk bisa S2 gitu. Aku mau melanjutkan S2 gitu. Mungkin di hubungan luar negeri gitu kan. Kalau misalnya ada kesempatan gitu kan, why not gitu kan. Semoga aja. Ini bagus ya teman-teman, di mana ada kesempatan di situ kalian harus raih ya. Moga-moga nanti kesempatan itu Iya, datang buat Kak Una nih. bener banget. Amin, Amin, amin. amin ya Allah. Hmm. Oke, wih, keren banget ini. Kalau misalnya tantangan, ada nggak sih tantangan yang Kak Una hadapi karena kalau misalnya kita ngomongin soal hijab di dunia e-sports mungkin belum terlalu banyak gitu. Nah, Kak Una kan salah satu yang menggunakan hijab. Apakah ada tantangan tersendiri bagi Kak Una? Hmm, enggak sih, alhamdulillah enggak ada. Aman, 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 semuanya aman ya. aman. So far Hmm. aman. Ya, Tapi netizen nggak ada yang komentar-komentar gitu. oh ada kalau netizen di DM, tapi kalau di Oh, komen-komen jangan. Di DM aku pernah ini lucu sih. Aku tuh pengen cerita cuman ragu. Tapi ini tuh dia di DM gitu kan, DM berani banget. Dia ngomong kayak gitu, tapi udah aku blok ya. Jadi dia bilang kayak berani banget pakai hijab masuk dunia e-sport gitu kan. Terus bahas-bahas hal yang lebih religius lagi ke aku gitu kan. Terkadang itu bikin aku ngerasa kayak gimana ya gitu kan. Ya setidaknya menurut aku, menurut orang tua aku, apapun yang aku lakukan di dunia e-sport masih dalam hal positif, ya kenapa enggak gitu kan. Ya karena kalau misalnya kita tahu batasan terhadap sesuatu hal yang tidak berlebihan, itu pasti nggak bakalan berdampak negatif dong, ya kan? Betul, betul. Dari sana aku betul. kayak
Oke, aku harus sadar, aku berhijab, apa yang harus aku jaga, apa yang harus aku batasi. Itu aja sih. Itu dia guys, tahu batasan masing-masing ya. Wah, ini nih Hmm, bagus sih, bagus banget. Tapi memang karena di dunia e-sports itu kita jadi variasinya ada banyak banget ya, ada banyak banget variasi orang-orang